Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas tentang Bregoga yang dia tipe pengungkit flipper kayak gini. Pernah nggak ngalamin Bregoga kalau misal kalian kasih per yang lebih kuat atau potong per atau ditambah karet dan lain sebagainya, alih-alih dia tambah sangar, dia malah udah rusak. Nah, hari ini kita mau bahas penyebabnya apa dan terus gimana cara benerinnya. Oke, jadi pertama aku pernah pernah bongkar, maksudnya pernah nonton bagian dalamnya, bagian-bagian per-per dan lain sebagainya, dan itu semuanya terlihat normal, tidak ada yang patah, tidak ada yang tanda-tanda kerusakan sama sekali gitulah. Jadi ini adalah slash panzer baru dan dia aku tambahin karet. Habis itu dia cuman bisa normal 2 atau 3 kali turun gitu. Terus habis itu dia ngalamin gejala kayak tadi. Jadi kalau misal unitmu mengalami gejala kayak gini itu bukan karena unitmu sering dipakai, ya mungkin juga bisa sering dipakai, tapi unit baru pun bisa kayak gitu. Nah terus karena aku sebel setelah dibongkar juga nggak ketahuan mananya yang salah, terus akhirnya ya udah aku bolongin belakangnya. Jadi belakangnya aku casingnya aku coak, aku bolongin biar bisa kelihatan gearnya. Jadi bisa tahu gear mana yang ternyata bermasalah, penyebab dari si cetek-ceteknya itu. Sebelum aku kasih tahu, coba aku nyalain dan kalian coba nebak ya gear yang mana yang bermasalah. Kelihatan nggak ya? Kita coba ya. Bismillah, semoga kelihatan. Gimana? Udah bisa nebak gear mana yang bermasalah? Jadi sebelum kita coba benerin buat teman-teman yang masih belum tahu masalahnya di mana. Jadi ketika ini tadi cetek-cetek itu si triggernya ini, gear-gear yang trigger, gear yang buat trigger yang ini, yang kayak pendulum ini, dia nggak kuat nurunin pelatuknya dari senjatanya si flippernya. Ketika dia nggak kuat, yang terjadi adalah karena tekanannya terlalu besar, yang terjadi adalah slip gearnya. Buat yang bingung slip gear itu apa, nanti di episode sebelumnya udah pernah aku bahas. Linknya nanti aku taruh di deskripsi. Tonton itu dulu aja nggak apa-apa. Jadi slip gearnya ini dia mekanisme pertahanannya aktif. Jadi dia nggak mau muter slip gearnya. Dia menahan slip gearnya itu kan dia copot, apa sih, slip gearnya ketika dia nggak kuat dia copot masang lagi, nggak kuat lagi copot masang lagi. Jadi alih-alih counter gearnya muter, dia lepas. Jadi ini muter sendirian, ini nggak ikut, dan karena ini nggak ikut, si pelatuknya tidak mau turun. Sebenarnya ini adalah mekanisme pertahanan sih biar gearnya nggak hancur. Tapi berarti kalau misal ketahanannya cuman kayak gitu, unit flipper ini berarti nggak bisa diperkuat dong. Ya sebenarnya kan emang unit flippernya ini nggak bisa, emang tidak dirancang buat buat apa, ditambahin penguat di pegasnya ya. Cuman kesini kenapa unit flipper kayak slash panzer kayak gini jarang banget dipakai, itu karena dia ininya lemah. Kalau cuman buat nyungkil unit-unit lemah kayak unit-unit ringan kayak mungkin Cyclone Hawk, Slash Panzer juga, Tornado Fang dan sebagainya, mungkin oke ya. Tapi kalau udah mulai dapet yang kayak Brave Horn, dapet kayak Drain Fang, dapet kayak apalagi kayak Mighty Bar, Wild Boring gitu, tidak bakal stand a chance, tidak bakal punya kesempatan buat balikin balikin ini. Jangankan menang deh, masukin senjatanya terus dia balikin unitnya gitu aja susah banget. Mungkin bisa dia masuk ke bawah gitu, tapi karena pernya lemah dia tek gitu doang, paling unit musuhnya tuh paling cuman teng tek balik-balik, landing lagi. Jadi emang beberapa pemain seneng banget nambah
berharap bisa memakai unit ini dengan penguat per, penguat pernya diperkuat gitu, uppercutnya diperkuat gitu. Nah, di kesempatan kali ini mumpung ada unit, ya sebenarnya bukan bukan unit tidak terpakai, aku niatnya pengen pakai unit ini, tapi karena udah aku cowok bawahnya, ya udahlah, nyobain lah, siapa tahu solusinya bisa. Misal pun ternyata tidak bisa, ya udah korban satu unit buat eksperimen, namanya juga eksperimen kan. Oke, jadi karena slip gearnya yang tidak berfungsi, yang tidak berfungsi. Ternyata slip gearnya yang bikin dia tidak kuat karena kemampuan slip gearnya itu dia emang buat memutus rotasi ketika bebannya terlalu besar. Maka kita akan coba eh, membuat limitasi slip gearnya tambah tinggi. Bingung nggak? Jadi gini, misal anggaplah slip gearnya itu bisa nahan beban, anggaplah 170 gram gitu. 170 gram itu adalah kekuatan yang dipakai buat nurunin pengungkitnya ini. 170 gram. Ketika kita nambah nambah karet, motong per dan lain sebagainya, intinya memperkuat, tenaga yang diperlukan kan tidak buat nurunin 170 gram lagi, tapi buat nurunin misal jadi 200 gram atau 250 atau 300 gram gitu kan. 300 gram buat nurunin 300 gram. Nah, slip gearnya ini udah disetting buat membatasi biar kalau dapat beban sebanyak itu dia diputus arusnya. Nah, kita toleransinya bakal kita naikin. Jadi semacam bikin si slip gearnya bisa buat memperbolehkan buat nurunin flipper dengan beban 300 gram misal gitu. Kalau misal bingung, langsung kita praktekin aja kali ya. Kita bongkar dulu. Nah, ini adalah gear yang membuat dia cetek-cetek. Ini adalah, aku nyebutnya slip gear. Buat yang belum nonton video yang sebelumnya, overview dikit bahwa slip gear ini kelihatannya seperti counter gear, padahal ini sebenarnya adalah dua gear yang berbeda. Dia tidak nyambung. Dia nyambung karena ada per di sini yang dorong gear kecil buat nempel ke gear gedenya. Pokoknya kalau gear ini dapat tekanan yang agak keras dan dia nggak kuat, tugasnya adalah memutus arus, memutus rotasi dari gear yang gede ke gear yang kecil. Jadi gear yang kecil dia bakal menjauh, dengan dia menjauh kan, jadi dia tidak nempel ke yang gear yang gede, terus rotasinya keputus. Dan kalau misal kekuatan nempelnya ini tergantung sama pernya ini, makin kuat pernya berarti makin kuat daya tahannya. Daya tahan slip gearnya loh ya, bukan daya tahan gear-gear yang lain. Jadi ini adalah penyelamat gear yang dia kalau misal nggak ada, yang dia kalau misal dimatiin, gear yang lain ketika dapat tekanan yang sangat amat besar sekali bakal tetap terus berputar tanpa ada yang menghentikan, dan terus gearnya bisa sempal apa sih, rontok, patah. Nah, terus apa yang akan kita lakukan? Jadi kita akan mencoba menambah toleransi berat pada slip gearnya ini dengan cara memberi hambatan kepada pernya. Yang aku gunakan adalah ini kawat email yang ada di kabel-kabel, atau kalian bisa pakai kawat apapun sih. Pokoknya intinya adalah ganggu pergerakan dari gearnya ini. Kalau kawatnya ini, apa yang bakal aku lakukan? Aku pengen coba lilitin di gearnya biar dia tidak tidak gampang melar gearnya. Nah, udah aku lilitin seperti ini. Kelihatankah nih yang kuning-kuning adalah kawat email yang barusan aku coba gulung-gulungin di pernya. Kita akan pasang kembali. Baiklah, setelah kita pasang lagi, kita akan mencoba menyalakan unit flash panzer yang udah diperkuat ditambahin karet ini.
Oke, dari tadi yang tadinya tidak kuat, cetak 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 menjadi lebih kuat. Cuman ya ini bakal karena kita menambah toleransi dari slip gearnya, jadi ada kemungkinan nanti gear yang lain bakal bernasib sama kayak gear yang ini tadi. Jadi jangan jangan kaget kalau nanti suatu saat gear kalian bakal kalah. Solusinya gimana ya? Nggak ada. Solusinya adalah eh jangan terlalu sering buat main fun kali ya. Turun pas di turni aja. Oke, kayak gitu. Sekian video hari ini. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.